video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pembuatan sebuah program secara singkat di Visual Microsoft Fox Pro. Buat kalian yang penasaran, silakan tonton ya. Enjoy! Menurut Virgia Wanisha, tahun 2005, Microsoft Visual Fox Pro merupakan salah satu bahasa pemrograman sistem manajemen database yang berjalan dalam lingkungan Windows. Kemampuannya dapat dipakai untuk merancang program aplikasi yang berpenampilan seperti program aplikasi lainnya yang berbasis Microsoft Windows. Selain kecanggihannya dalam menyediakan berbagai fasilitas, siap pakai Microsoft Visual Fox Pro mampu mendukung pembuatan aplikasi baik secara single user maupun multi-user. Microsoft Visual Fox Pro 9.0 selain disebut sebagai sebuah pemrograman tingkat tinggi, juga sering disebut sebagai sarana untuk menghasilkan program-program berbasis Windows. Beberapa kemampuan atau manfaat dari Microsoft Visual Fox Pro 9.0 diantaranya: yang pertama, untuk membuat program aplikasi berbasis Windows. Dua, untuk membuat objek-objek pembuatan program. Yang ketiga, menguji program atau debugging dan menghasilkan sebuah akhiran berakhir exe yang bersifat executable atau dapat langsung dijalani. Nah, jadi kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan From 1 yaitu entry mahasiswa dan From 2 yaitu edit mahasiswa. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang bagaimana proses langkah-langkah secara singkat tentang pembuatan From 1 yaitu entry mahasiswa. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu buatlah folder terlebih dahulu dengan nama praktikum. Langkah yang kedua, bukalah Visual Fox Pro. Langkah yang ketiga, buatlah file baru dengan nama praktikum. Nah, langkah-langkah yang keempat yaitu buatlah database dengan nama kampus dan simpan pada folder praktikum. Contohnya seperti di dalam layar Anda dapat dilihat. Yang kelima, kemudian buatlah tabel baru dan simpan dengan nama mahasiswa 1. Langkah yang keenam, isilah tabel dengan nama tulisan yang sama dan tampilan berikut ini. Jangan lupa untuk atribut npm pada indeks dipilih yang ascending. Yang ketujuh, lalu buatlah form baru dan simpan dengan nama entry spasi MHS. Yang kedelapan, aturlah form baru menjadi sama seperti tampilan berikut ini. Untuk membuka kotak tulisan npm, nama, jenis kelamin, alamat, kelas, dan jurusan dapat dengan memilih ikon label. Lalu pada masing-masing properti, kotak dapat diubah captionnya dengan tulisan npm, nama, jenis kelamin, alamat, kelas, dan juga jurusan. Kedua, untuk membuka kotak teks 1, teks 2, dan teks 3 dapat dengan memilih text box. Selanjutnya, untuk membuat kotak pilihan laki-laki dan perempuan, dapat dengan memilih option group lalu ubah caption pada border menjadi laki-laki untuk option pertama dan perempuan untuk option kedua. Lalu, klik OK. Untuk membuat kotak edit 1, dapat dengan memilih edit box pada form control dan ganti properties mark likes-nya menjadi 30 pada kotak properties.
Untuk membuat kotak combo 1 dapat dengan memilih combo box pada form control dan ganti row source-nya menjadi administrasi bisnis, akuntansi. Untuk row source type-nya diubah menjadi value, untuk style diubah menjadi drop down list. Lalu untuk membuat kotak grid 1 dapat dengan memilih icon grid pada form control. Selanjutnya untuk membuat kotak simpan, batal, keluar dapat dengan memilih icon comment button pada form control. Lalu double klik pada form dan masukkan coding berikut. Lalu double klik pada kotak simpan dan masukkan coding berikut. Lalu double klik pada kotak batal dan masukkan coding berikut. Lalu double klik pada kotak keluar dan masukkan coding berikut. Kotak simpan itu berfungsi untuk menyimpan informasi data yang sudah dimasukkan. Data tersebut akan tersimpan pada tabel. Untuk kotak batal berfungsi untuk menghapus semua informasi data yang sudah dimasukkan. Untuk tombol keluar berfungsi untuk keluar dari program yang di-run. Oke, setelah kalian ikutin langkah-langkah untuk membuat form entry mahasiswa tadi, langkah terakhir yaitu uji coba form yang udah kalian buat, yaitu dengan cara di-run. Untuk run sendiri ini kita bisa pakai tombol kombinasi CTRL+E atau kita bisa klik tanda seru yang ada pada layar yang berwarna merah. Oke, setelah kalian klik akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar ya. Lalu kalian bisa isi data-data terkait yang diminta seperti NPM, kemudian ada nama, alamat, dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian isi, kalian bisa klik tombol simpan dan lihat apakah data-data yang sudah kalian input itu masuk di tabel di bawahnya. Ketika data yang sudah kalian input itu masuk, artinya form yang kalian buat itu berhasil. Oke, itu dia sedikit penjelasan tentang gimana caranya membuat form entry mahasiswa. Nah, form entry mahasiswa ini digunakan untuk memasukkan data dan juga informasi seperti NPM, nama, jenis kelamin, kemudian alamat, kelas, jurusan mahasiswa yang nantinya informasi yang udah kalian input ini akan masuk pada tabel form kedua dengan nama edit mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan memberikan cara bagaimana membuat form edit mahasiswa itu sendiri. Oke, untuk langkah pertama pembuatan form 2 atau form edit mahasiswa ini, kalian bisa buat form baru dengan nama edit mahasiswa, lalu kalian simpan pada folder praktikum seperti yang ada di layar. Selanjutnya, kalian bisa copy data-data yang ada pada form entry mahasiswa dan paste pada form edit mahasiswa. Dan akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ya guys. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mengatur
teks pertama atau kotak teks pertama itu pada properties dengan max length 10. Bisa kalian lihat caranya seperti di layar. Lalu, setelah kalian atur max length-nya, kalian double klik pada form. Kemudian isi codingnya seperti gambar berikut. Nah, pada form ini untuk prosedurnya yang di atas nih, kalian bisa ubah menjadi activate, lalu kan muncul lembaran baru. Nah, lembaran baru ini kalian isi coding lagi seperti yang ada pada layar. Oke, setelah kalian mengisi coding yang ada, lalu kalian close dengan mengklik tombol silang ya. Kemudian double klik pada tombol cari. Lalu isi coding seperti yang ada di gambar. Lalu yang selanjutnya adalah dengan memasukkan coding ke dalam tombol edit. Nah, di sini teman-teman dapat mendouble klik pada tombol edit dan memasukkan kode edit sesuai dengan tampilan berikut ini ya teman-teman. Lalu untuk tombol batal, kalian juga dapat memasukkan coding seperti tampilan layar. Lalu untuk tombol delete, kalian juga dapat memasukkan coding sesuai dengan tampilan layar. Lalu pada tombol keluar, kalian juga bisa memasukkan coding sesuai dengan tampilan layar berikut ini. Nah, setelah memasukkan coding ke dalam form, lalu tombol cari, edit, batal, delete, dan keluar, kalian dapat merun program ini teman-teman. Nah, ketika sudah bisa di-run, bahwa membuktikan program tersebut berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya, kalian dapat memasukkan informasi ke dalam program edit mahasiswa ini. Nah, setelah informasi semua terisi, lalu apa sih fungsi dari tabel yang ada di form edit mahasiswa ini? Nah, fungsi tabel itu adalah untuk menampilkan informasi data yang telah kita isi pada form entry mahasiswa sebelumnya. Nah, sebelumnya teman-teman kan udah mengisi informasi data di form entry mahasiswa. Nah, informasi tersebut akan tersimpan di tabel di form edit mahasiswa ini. Lalu kalian bisa mengklik tombol cari. Nah, tombol cari ini berguna untuk mencari kesesuaian data antara informasi yang kita masukkan di form edit mahasiswa dengan form entry mahasiswa. Nah, apabila ada data yang cocok, maka akan ada kesesuaian data dan data itu ditemukan. Namun apabila ada data yang tidak cocok, maka akan ada tulisan data tidak ditemukan. Nah, yang selanjutnya, apa kegunaan tombol edit, batal, delete, dan keluar ini teman-teman? Untuk fungsi dari tombol edit ini adalah untuk menghapus informasi data pada tabel. Jadi informasi yang kita masukkan pada form sebelumnya yaitu entry mahasiswa itu kan tersimpan di tabel. Nah, ketika kalian itu mengklik tombol edit, maka informasi
data di tabel tersebut akan hilang. Lalu untuk kegunaan dari tombol batal ini adalah untuk membatalkan informasi yang kita masukkan pada form edit mahasiswa ini, namun tidak secara keseluruhan ya teman-teman. Untuk option jenis kelamin itu tidak bisa terhapus. Nah, yang selanjutnya itu adalah kegunaan dari tombol delete. Nah, kegunaan dari tombol delete ini adalah menghapus secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, kegunaan dari tombol keluar. Nah, kegunaan dari tombol keluar ini adalah supaya teman-teman dapat keluar dari program yang telah kita run ini. Nah, itu tadi teman-teman serangkaian proses pembuatan dari form entry mahasiswa sampai ke form edit mahasiswa. Semoga penjelasan dari kelompok kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.